A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa ketemu lagi ya, melanjutkan kajian ringan, ngobrol santai seputar Quran, seputar tafsir, seputar hadis dan Islam secara umum. Semoga hidup kita, ilmu kita, rezeki kita, tetangga kita, teman-teman kita, sahabat kita, lingkungan kita bermanfaat dan berkah, menyelamatkan dan membahagiakan fid dunya wal akhirah, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kali ini saya ingin melanjutkan kajian yang lalu tentang seputar jin ya. Memang di masyarakat kita itu ya, jin itu ujuk-ujuk dipahami sebagai entitas gaib metafisik ya, sesuatu yang non materi, sesuatu yang non fisik. Biasanya masyarakat kita itu langsung memahami jin itu yang bangsa gaib, metafisik gitu ya, yang antah berantah. Kemudian dengan kreatifnya dan inovatifnya akalnya itu mengarang-arang gitu, membuat-buat ya cerita tentang jin, tentang setan, tentang malaikat, bahkan tentang Allah. Naudzubillah gini. Ya. Malah ada dilengkapi juga dengan lagu-lagu ya, dengan film ya horor gitu. Sehingga masuk di dalam otak kanan alam bawah sadar itu kepada anak-anak kita. Malah sampai ada lagu bersekutu dengan setan gitu ya, bersekutu dengan jin ya, dan lain-lain dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga rekan-rekan sekalian, kita menanamkan dalam benak anak-anak kita, murid-murid kita, generasi kita itu ketakutan dan kekhawatiran rekan-rekan sekalian ya. Padahal menurut penelitian yang saya baca itu, baik itu anak-anak terutama maupun orang dewasa, kalau dia itu takut terus, dihantui oleh ketakutan ya, itu otaknya mengecil, otaknya mengerucut, menyempit ya, yang dikenal dengan istilah plastisitas brain. Jadi plasticity brain, jadi otak yang plastis itu, jadi bisa mulur dan mengkret, mengembang, menyempit. Nah, ketakutan terus dicekoki dengan ketakutan ini bisa membuat otak anak-anak kita itu menyempit dan sempit dan mengerucut, mengecil rekan-rekan sekalian ya. Saya pernah menulis bahkan tentang mengapa anak-anak Yahudi itu cerdas gitu ya. Ini selingan dulu sebelum kita masuk ke tema kita ya. Itu karena dari kecil anak-anak Yahudi itu sudah diajari dengan lebih dari satu bahasa ya, bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi sejak kecil mereka sudah akrab dengan multi languages. Jadi bahasa yang tidak hanya satu. Lah, kemudian mereka juga dari kecil sudah akrab dengan alat-alat musik, misalkan biola, ya. Dan juga makannya itu mereka juga tidak sembarangan rekan-rekan sekalian, ya. Lah ini berbeda dengan anak-anak kita gitu. Anak-anak kita itu sejak kecil dicekokin dengan hantu, dengan jerangkong, ya, toyol, kuntilanak dan semacamnya itu. Sehingga yang masuk ke dalam benak mereka itu ketakutan dan kekhawatiran ya. Nah, ini yang penting kita kaji dan kita kritisi gitu ya. Masyarakat yang ujuk-ujuk langsung jin itu dipahami sebagai makhluk gaib metafisik ya, yang bisa bersekutu dengan manusia gitu ya. Nah, padahal rekan-rekan sekalian, kalau kita mengacu secara bahasa kamus-kamus Arab itu ya, jin itu tidak selalu berarti makhluk metafisika, gaib metafisika itu.
Jadi jin itu tidak selalu makhluk gaib metafisik non materi, tidak selalu itu. Tidak selalu seperti hantu atau jerangkong ya yang dipahami oleh masyarakat kita itu. Ya. Jadi jin itu menurut bahasa tidak selalu bangsa ruh, ya, tidak selalu bangsa ruh. Ya. Memang ya kalau kita mengacu pada dasar dari asal makna jin itu adalah apapun yang tertutup dari indera itulah jin. Ruh bisa jadi ya itu disebut jin. Sebenarnya sih lebih tepatnya itu janan. Ruh itu disebut dengan janan ya. Karena kenapa ruh itu juga disebut dari kosakata jin, jana, janan? Karena ruh itu juga tertutup oleh tubuh materi kita ini, ya kan? Meskipun sebenarnya secara pastinya manusia itu tidak mengerti secara persis apa sebenarnya dan bagaimana roh itu, hanya melakukan pengandaian dan permisalan. Karena menurut Quran sendiri rekan sekalian, ya, kita buka surat 17, surat Al-Isra ayat 85. Allah di situ mengatakan, ya, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Apa itu ruh? Qulir ruh min amri rabbi. Katakan wahai Nabi, ruh itu urusan Tuhanku, urusan Allah, ruh itu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Kalian tidak diberi informasi tentang ruh itu illa qalilan, kecuali sedikit saja. Makanya manusia dan sains itu berusaha untuk mencari eksistensi ruh itu, ya. Tetapi sekali lagi, ya, secara persis ruh itu masih misterius, ya. Hanya jejak-jejaknya gitu, kemudian permisalan-permisalannya bisa dipahami oleh manusia. Tapi sekali lagi, sejatinya roh itu min amri rabbi, urusan Tuhanku, kata Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran tadi. Nah, rekan-rekan sekalian, secara bahasa sekali lagi sebenarnya tadi berpijak pada asal daripada jin itu, bahwasanya dia itu setiap apapun yang tertutup oleh indera itulah jin, ya. Dan ternyata memang tidak hanya berupa metafisik gaib, ya. Jin itu juga berupa fisik dan hadir bahkan, ya. Menurut bahasa itu, jin itu juga bisa disebutkan bahwasanya jin itu terdiri dari 3 macam, ya. Ini jin terdiri dari 3 macam, yaitu ada bangsa ular, bangsa kalajengking, dan binatang-binatang yang kecil, bahkan sangat kecil itu juga jin, ya. Jadi bangsa binatang, bangsa ular itu jin, ya. Bangsa kalajengking itu juga jin, dan bangsa binatang-binatang yang kecil itu juga jin. Menurut bahasa, rekan-rekan sekalian, kenapa ular itu disebut jin? Bisa jadi karena ular itu biasanya bersembunyi, jadi dia menutup diri gitu, ya. Sering tertutup dari indera manusia, termasuk kalajengking, ya. Bisa jadi ditinjau dari sisi itu, dia disebut dengan jin. Bisa juga ular itu dan kalajengking itu disebut menutup atau jin karena bisanya mematikan, gitu ya, sehingga menutup binatang lain atau manusia itu dari usianya gitu, membunuh gitu, baik bisanya maupun lilitannya itu. Misalkan ular piton, ya, makan sapi misalkan, nah itu berarti menutup nyawa usia dari sapi itu. Begitu juga binatang-binatang kecil itu juga disebut jin. Ini secara bahasa, ya, bakteri, virus, termasuk virus corona, ya, COVID-19, ya, itu juga jin secara bahasa karena dia tertutup dari indera, ya. Tetapi dia sekali lagi ini adalah fisik, bukan metafisik, tetapi fisik, bisa dipelajari gitu, ciri-cirinya, bahkan makhluknya itu spesiesnya bisa dilihat. Memang dalam kacamata mata telanjang gini, corona dan COVID-19 itu tidak bisa dilihat, tetapi dengan bantuan mikroskop elektron ini bisa diketahui, ya, bisa dipelajari secara fisik. Karenanya bisa ditemukan atau dicari obatnya dan juga diteliti vaksinnya.
Meskipun sekarang dalam masa proses vaksin itu dan diuji coba di beberapa negara ya, termasuk obatnya itu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi menurut bahasa bangsa binatang itu yang termasuk yang saya sebutkan tadi ya, bangsa ular, kemudian kalajengking, bakteri, kuman, virus itu juga jin. Berarti jin itu bukan hanya makhluk metafisika, tetapi juga makhluk fisik, materi gitu ya. Disebutkan pula di kamus Arab itu tadi ya, ada phrase atau idhofah mudhof ilaih ya, istilah jannun nas, jan annas. Ingat, jin annas, jinnun nas. Ingat, jin. Lah, jinnun nas itu menunjuk pada mayoritas orang atau sekelompok orang atau sekelompok komunitas orang. Itu disebut dengan jinnun nas, jin annas. Ya. Kenapa soalnya? Ketika ada seseorang itu masuk di dalam sebuah kelompok, masuk dalam sebuah komunitas, masuk dalam sekumpulan orang, maka kelompok itu menutup orang yang baru masuk ini. Jadi golongan itu menutup orang yang baru masuk ini, kelompok itu menutup orang yang baru masuk ini, komunitas itu menutup orang yang baru masuk ini. Makanya komunitas itu atau sekelompok orang itu ya, atau sekerumpulan orang itu disebut jinnun nas ya. Jadi sekali lagi, jin itu di sini untuk menyebut sekelompok orang bahkan ya. Nah, orang itu rekan-rekan sekalian itu hal fisik, sesuatu materi. Dia bukan metafisik, tapi dia materi fisik. Jadi kesimpulannya rekan-rekan sekalian, tidak betul kalau jin itu langsung ujuk-ujuk diartikan sebagai makhluk metafisik gaib. Itu tidak betul ya. Bisa juga jin itu menunjuk pada sesuatu yang fisik, materi rekan sekalian. Lah, karenanya makna ini nanti ketika kita terapkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, maka kemungkinan makna itu harus kita pertimbangkan, yaitu ketika kita melihat konteks kalimat, siyakul kalam ya. Jadi konteks kalimat itu makna yang mana yang cocok ketika makna kata itu masuk di dalam sebuah kalimat. Tidak langsung dipukul rata jin langsung makhluk gaib metafisik, enggak. Nah, tapi dilihat dulu konteksnya. Bagaimana kalimat itu sebelum dan sesudahnya itu berbicara apa, kemudian kita cocokkan makna itu sesuai dengan konteks yang menyertainya. Jadi rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin hanya menceritakan pada rekan-rekan sekalian bahwa jin itu tidak selalu makhluk metafisik gaib, tetapi jin itu juga bisa berarti sesuatu yang fisik, sesuatu yang fisika, sesuatu yang materi. Itu pun memungkinkan artinya adalah jin, disebut dengan jin. Kembali kepada makna asal daripada jin itu memang apapun yang tertutup oleh indera itu disebut jin. Nah, apapun yang tertutup dari indera ini memang tidak selalu yang gaib metafisik. Yang fisik itu pun juga bisa tertutup oleh indera seperti binatang, seperti kuman, virus, bakteri, dan seterusnya itu tadi. Itu rekan-rekan sekalian ingin saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.